ada pertanyaan. Siapakah yang diuntungkan dengan kebijakan larangan ekspor CPO oleh pemerintah? Namun, sebelum kita lanjutkan, silakan teman-teman agar suara kita sebagai petani swakelola atau petani sawit mandiri ini didengar. Silakan tolong tekan lonceng, subscribe, dan berikan komentar di kolom komentar dan bagikan videonya. Sahabat yang baik, video kita kali ini selalu saya awali dengan kalimat. Sahabat yang baik dan sejati adalah sahabat yang mau memberikan kritikan yang membangun, bukan yang memuji-muji dan menyanjung-nyanjung. Saudaraku, tiba-tiba saja selama 5 bulan ini minyak goreng langka dalam negeri. Dan mahal pula. Isu inilah juga menjadi salah satu isu yang dibawa pendemo, yaitu mahasiswa, ketika melakukan aksi demo beberapa minggu yang lalu. Ironis memang, negara penyuplai 60% CPO dunia malah mengalami kelangkaan minyak goreng di dalam negeri di mana-mana. Kelangkaan ini sebenarnya bukan dikarenakan suplai bahan baku pembuat minyak goreng langka atau berkurang kepada pabrik-pabrik yang memproduksi minyak goreng. Atau bukan pula suplai minyak gorengnya yang kurang. Bukan. Semuanya ini dipicu dengan aksi penimbunan minyak goreng oleh pedagang-pedagang nakal, oknum pedagang-pedagang nakal yang melakukan kejahatan kriminal dengan hendak mengambil keuntungan sepihak. Ya, sama seperti penimbunan masker ketika masa pandemi. Kan bukan maskernya yang kurang, bukan suplai maskernya yang kurang, tetapi aksi penimbunan lah yang membuat kelangkaan masker di pasaran, sehingga harganya melambung dari 35.000 per box sampai 400.000 per box. Penimbunan dilakukan agar minyak goreng langka di pasaran, sehingga otomatis harga minyak goreng naik. Saya cenderung mengatakan ini bukan kerjaan mafia, tetapi ini adalah pekerjaan tindak pelaku kejahatan dan kriminal yang hendak mengambil keuntungan sepihak, sehingga sebenarnya bisa diberantas, bisa dicegah, dan bisa ditangkap. Karena ini adalah tindak kejahatan dan pelaku kriminal. Di tengah situasi seperti ini, pemerintah kehabisan akal, minta maaf. Sehingga pertanggal 28 April tahun 2022 yang lalu, pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan ekspor CPO ke luar negeri. Tujuannya agar CPO tertahan menumpuk di dalam negeri dan pada akhirnya kelangkaan minyak goreng teratasi. Itu tujuan mulianya. Namun benarkah demikian? Jawaban saya tidak. Mengapa? Pabrik minyak goreng di Indonesia hanya ada 7-8 pabrik. Tentu ini tidak akan mampu menyerap semua CPO atau semua produksi CPO seluruh Indonesia yang ada di dalam negeri. Ditambah lagi
pabrik-pabrik minyak goreng tersebut milik swasta, bukan milik pemerintah. Pada akhirnya swasta juga yang diuntungkan. CPO melimpah, tentu harga akan turun. Akhirnya CPO tetap dibeli oleh pabrik minyak goreng dengan harga murah. Namun harga minyak goreng di pasaran tetap akan mahal. Perhatikan, ketika semua harga-harga kebutuhan sehari-hari naik, tidak akan pernah turun lagi. Beras dari 5.000 naik menjadi 7.500, naik menjadi 9.000, naik menjadi 11.000, naik menjadi 13.000, naik menjadi 15.000. Tidak pernah ceritanya turun harga beras. Harga telur juga demikian, dari Rp350 per biji menjadi 700 per biji, menjadi 1.000 per biji, menjadi 1.500 per biji, menjadi 2.000 per biji. Tadi pagi saya sarapan menggunakan telur, harganya 2.500 per biji. Tidak pernah, kalau sudah naik turun, tidak pernah. Demikian juga minyak goreng. Dia akan tetap harganya. Bahan bakar minyak juga demikian. Kalau sudah naik ya naik. Tidak akan pernah turun lagi. Yang kedua, dengan dilarangnya CPO diekspor, maka pengiriman atau pengeksporan CPO ke luar negeri akan melalui jalur ilegal. Jalur tikus. Pengusaha-pengusaha nakal atau pabrik sawit membeli harga TBS dengan murah, sementara mereka tetap menjual ke luar negeri dengan jalur ilegal, jalur tikus, melalui laut di Samudra Raya yang luas di sana, dan tentu dengan harga internasional pula. Mereka membeli harga TBS murah, bahan bakunya murah, tetapi menjual CPO ke luar negeri melalui jalur ilegal tetap dengan harga internasional. Saya tidak percaya jalur ilegal ini dapat dicegah. Penimbunan di daratan saja tidak bisa diatasi. Tindak kejahatan penimbunan minyak goreng di daratan saja tidak bisa diatasi, tidak bisa ditangkap orangnya. Apalagi pengiriman CPO melalui jalur ilegal di lautan luas Samudra Raya, yang tidak ada media sosial dan televisi dan kamera sebagai alat pengawasan. Tidak mudah, tidak gampang, dan saya cenderung tidak percaya. Akan terjadi permainan di sana. Jadi yang untung siapa? Tetap pengusaha-pengusaha CPO juga. Yang notabene adalah swasta. Rakyat tetap kebagian harga minyak goreng mahal. Dan ini yang paling miris. Negara tidak dapat devisa, negara tidak mendapat income. Negara kehilangan devisa melalui komoditi unggulan yang satu ini, yaitu sawit. Semakin lama ditutup, semakin lama kita mengalami kerugian. Karena jalur tikus, jalur ilegal yang akan dilalui. Dan negara tidak mendapat devisa atau keuntungan ke apa-apa yang akan kita masukkan ke dalam kas negara. Lalu seperti apa mestinya? Mestinya pemerintah harus segera dan cepat membuka keran ekspor CPO. Sehingga ekspor itu melalui jalur resmi. Sehingga negara kita mendapat devisa, pendapatan negara yang masuk ke kas negara. Bukan malah pengusaha-pengusaha swasta atau oknum-oknum tertentu di lapangan. Dengan demikian, dengan
pengiriman CPO melalui jalur resmi, maka petani swakelola juga mendapat kebagian roti. Harga CPO internasional, maka pabrik TBS atau sawit atau CO juga membeli harga sawit petani swakelola itu dengan harga yang tinggi. Yang ketiga, tegakkan hukum setegak-tegaknya kepada penjahat dan kriminal perdagangan CPO dan minyak goreng. Lalu, harga minyak goreng seperti apa? 20.000 tetap pasti tidak akan turun. Namun yang penting adalah jangan berlomba-lomba berjuang untuk berusaha menurunkan semua barang-barang kebutuhan yang naik. Tidak akan. Yang penting dan harus yang utama dilakukan adalah meningkatkan kemampuan daya beli rakyat Indonesia. Ini akan saya bahas di video saya berikutnya. Sekali lagi, meningkatkan daya beli rakyat Indonesia itu yang penting. Kalau menurunkan harga-harga itu di luar kemampuan karena ada mekanisme pasar di sana. Jadi sahabat yang baik, di akhir video saya ingin mengatakan seperti biasa. Sahabat yang baik dan sejati adalah sahabat yang mau memberikan kritikan yang bersifat membangun walaupun itu pedas dan pahit didengar oleh telinga. Bukan yang menyanjung-nyanjung dan memuji-muji. Salam waras, salam NKRI.